Mandalika di Indonesia. Rossi, saya kangen Indonesia. A great pleasure for me to stay here with you all together, and it's the second time after last year at the beginning of the season we come also always here, and it's great because I have a lot of passion for MotoGP and for all the motorcycle in general. A lot of people use motorcycle to go around the traffic, and I know that always a great support for me and for Yorgo, for all the Yamaha people. Akhirnya kembali menyapa fan Yamaha dan MotoGP di Indonesia. Untuk Rossi, ini menjadi kunjungan kesekian kalinya ke Indonesia. Rossi akan sering datang ke Indonesia, bahkan akan menyempatkan untuk menjajal sirkuit Mandalika Lombok NTB. Ini menjadi kesempatan kesekian kalinya sebagai pembalap Yamaha mengunjungi Indonesia. Rossi mengaku Indonesia merupakan tempat yang spesial, membuatnya selalu ingat dan merasa ingin segera kembali. Saya senang karena akhirnya saya bisa kembali ke sini. Indonesia adalah tempat yang selalu membuat saya ingin kembali. Demikian aku, Rossi. Penggemar Rossi di Indonesia juga menjadi populasi terbesar dibanding penggemar rider Grand Prix manapun, membuat Rossi bersemangat dengan dukungan mereka selama ini. Saya selalu senang setiap kali datang ke Indonesia karena para penggemar di sini selalu mendukung saya selama ini. Demikian pungkas Rossi. Mantan pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi terkesan dengan penggemar MotoGP di Indonesia. Dia tak sabar untuk kembali balapan di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2020 yang bakal dihelat di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun ini bukan pertama kalinya MotoGP mampir ke Indonesia. Sebelumnya, sirkuit Sentul pernah menggelar MotoGP pada 1996 dan 1997. Ketika itu Rossi masih berada di kelas GP125. Dia menilai antusiasme publik tanah air terhadap olahraga balap itu sangat besar. Ya, saya pernah balapan di Indonesia, tepatnya di sirkuit Sentul. Saat itu saya berada di kelas 125cc. Setelah itu saya banyak mengunjungi Indonesia karena kami memiliki proyek dengan Yamaha. Demikian kata Rossi di laman Instagram resmi MotoGP. Antusiasme terhadap MotoGP di Indonesia sangat luar biasa. Terkadang cukup sulit untuk mengendalikan semangat mereka. Pastinya saya sangat senang berada di sana, demikian ujarnya. Saat ini sirkuit Mandalika sedang dalam proses pembangunan, namun Rossi sudah sangat antusias balapan di lintasan baru itu. Sirkuit internasional Sentul pernah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. 2 seri kejuaraan dunia balap motor alias Grand Prix MotoGP 1996 sampai 1997 berhasil terselenggara di Sentul. Saat itu 3 kelas utama menjadi sajian istimewa: GP 500, GP 250, dan GP 125. Sekalipun sirkuit Sentul penuh kontroversi, juara dunia MotoGP Valentino Rossi selalu mengenangnya istimewa. Sirkuit Sentul jadi saksi dedaktar merajai balapan di kelas GP 125. Ingatan itu tak akan lekang dari pemilik nomor balap 46. Jauh sebelum kehadiran sirkuit berkelas internasional, kawasan Sentul hanya daerah kosong dengan perkebunan karet di sejauh mata memandang. Adalah Tomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, yang awalnya memiliki visi membangun sirkuit internasional. Lewat bendera PT Sarana Sirkuit Indo, Tommy memiliki cita-cita tinggi. Putra bungsu Presiden Soeharto memiliki keinginan membangun sirkuit untuk olahraga otomotif berkaliber dunia. Balapan mobil Formula 1, misalnya. Bersama Tintan Suprapto, Tunki Ariwibowo, serta dukungan pemerintah sirkuit dengan panjang 3,9 km dibangun. Biaya pembuatannya kala itu mencapai 125 miliar rupiah. Desainnya sirkuit dilakukan langsung oleh desainer-desainer dari otoritas balap Formula One, yakni Federation International to Support Automobile atau FISA dan Federation International de Automobile atau FIA. Legenda MotoGP Valentino Rossi dirayu untuk datang dan menjajal sirkuit Mandalika yang menjadi tuan rumah gelaran seri MotoGP musim ini. Rayuan itu terlihat jelas dalam kolom komentar di akun Instagram milik dedaktar. Rossi mengunggah foto-foto saat dirinya bermain motocross dalam unggahan tersebut. Kolom komentar diramaikan oleh sejumlah netizen Indonesia yang mempertanyakan kehadiran Rossi di sirkuit Mandalika. Banyak sekali netizen yang merayu Rossi untuk datang ke Mandalika. Meskipun bukan untuk sesi tes resmi MotoGP, di akhir pekan ini, netizen berharap dedaktar bisa hadir di Mandalika pada saat balapan diselenggarakan 20 Maret mendatang. Di balik keberhasilan Indonesia jadi salah satu tuan rumah seri MotoGP 2022, salah satu hal yang disayangkan adalah keputusan Rossi pensiun di akhir musim lalu. Dengan demikian, Rossi tidak punya kesempatan menjajal sirkuit Mandalika sebagai pembalap MotoGP. Rossi pernah tampil balapan di Indonesia.
Namun hal itu terjadi ketika ia masih berlaga di kelas 125cc. Momen itu ada di tahun 1997 saat Indonesia terakhir kali jadi tuan rumah seri MotoGP. Rossi keluar sebagai pemenang dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Sentul tersebut. Rossi merupakan pembalap dengan basis massa terbesar dalam sejarah MotoGP. Ketika Rossi balapan, warna kuning selalu dominasi mengisi tribun penonton. Dalam perjalanan karirnya, Rossi mampu memenangkan 9 gelar juara dunia, dengan rincian 1 gelar di kelas 125cc, 1 gelar di kelas 250cc, dan 7 gelar di kelas 500cc atau MotoGP. Rossi memutuskan pensiun di akhir musim lalu. Performa Rossi memang menunjukkan penurunan dalam 3 musim terakhir. Pada MotoGP 2021, Rossi bahkan hanya duduk di posisi ke-18 dalam klasemen akhir. Luca Marini berharap Valentino Rossi bisa menyaksikan penampilannya saat menjalani balapan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Maret 2022 mendatang. Keinginan besar itu muncul lantaran pada tes pramusim 11-13 Februari 2022, The Doctor absen menyaksikan pembalap tim FVR46. Marini menjelaskan alasan Rossi tidak hadir di Mandalika pada tes pramusim ini. Salah satu kakak tirinya itu ingin fokus mempersiapkan karir barunya di ajang balap mobil. Tak hanya itu, Rossi juga tengah rajin menemani kekasihnya, Francesca Sofia Novello, yang sedang hamil besar. Dia ingin fokus mempersiapkan kelahiran anak pertamanya itu. Dia tidak kesini saat ini karena dia memang tidak akan mengendarai motor. Selain itu, dia juga sedang menunggu kelahiran putrinya. Dia juga mempersiapkan karir barunya di balap mobil. Jadi dia membutuhkan banyak tes di bulan ini, demikian tutur Marini.